Selamat bertemu kembali saudaraku yang terkasih. Kiranya kasih setia Tuhan melimpah atas kita. Marilah kita mendoakan negara kita, mendoakan presiden dan wakil presiden dan seluruh jajaran kabinetnya, seluruh aparatur pemerintah di daerah, demikian juga pimpinan DPR dan seluruh anggota DPR, termasuk anggota DPRD di provinsi dan kabupaten kota, supaya diberi hikmat dan kebijaksanaan untuk melaksanakan tugas pekerjaannya, mengelola urusan kebangsaan dengan tekun dan serius, supaya bangsa kita bisa keluar sebagai pemenang menghadapi krisis ekonomi, terutama akibat pandemi COVID-19 yang masih mengancam. Tuhanlah yang memimpin bangsa ini untuk menjalani hari-hari yang penuh pergumulan ini. Pada hari ini, sambutlah Tuhan yang menyapa kita melalui firman-Nya. Firman itu adalah kekuatan dan penopang jiwa dan menyegarkan dahaga rohani kita. Marilah kita awali dengan berdoa. Terpujilah Engkau, ya Allah, yang memelihara kehidupan kami. Begitu besar kasih setiamu, begitu ajaib rancangan-rancanganmu dalam hidup kami. Pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus memimpin hati dan pikiran kami, dan firman-Mu ini berkuasa atas kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, politik sering diartikan secara sempit dan berkonotasi negatif. Pengertian kita tentang politik selalu dikaitkan dengan kepentingan pribadi atau kelompok, berkaitan dengan persaingan yang tidak sehat, pertikaian dan iri hati, dan urusan-urusan yang berkaitan dengan cara-cara untuk memperoleh harta dan kekuasaan dengan cara yang tidak baik dan benar, menghalalkan segala cara. Pandangan yang negatif itu mempengaruhi sikap gereja dalam menempatkan dirinya. Terasa ada kegamangan dan cenderung sangat membatasi dirinya dalam urusan politik negara dan bangsa. Sikap ini biasanya dibungkus dengan pembelaan bahwa gereja harus netral. Bahkan, di dalam kehidupan intern gereja, istilah politik sudah sangat terdegradasi dengan serendah-rendahnya dan sangat berkonotasi negatif. Satu kalimat yang sering kita dengar adalah, jangan berpolitik di gereja. Cara pandang itulah yang hendak dicerahkan melalui khutbah pada kebaktian keluarga atau kebaktian pertanyaan di pertengahan minggu ini. Politik tidak boleh diartikan secara sempit. Di dalam pengertian yang benar, maka gereja dan orang Kristen harus mengambil peran dalam politik berbangsa dan bernegara. Bagaimana prinsip-prinsip dalam mengemban peran dan tanggung jawab itu dapat kita pelajari dari kisah kehidupan Daniel sebagaimana tertulis di kitab Daniel pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-15. Nats ini adalah epistel pada minggu ke-22 setelah Trinitatis dengan topik tanggung jawab orang Kristen dalam politik. Marilah kita dengarkan bersama-sama. Judul perikop, Gua Singa. Darius orang Media menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi, dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada mereka lah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungan jawab, supaya raja jangan dirugikan. Maka Daniel melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan. Sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Kemudian, bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja serta berkata kepadanya, ya Raja Darius, kekallah hidup tuanku. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja,
Para menteri dan bupati telah mufakat supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan, agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada Tuanku ya Raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Oleh sebab itu ya Raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuja Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Kemudian mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan raja. Bukankah Tuanku mengeluarkan suatu larangan supaya setiap orang yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada Tuanku ya Raja akan dilemparkan ke gua singa? Jawab raja, perkara ini telah pasti menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Lalu kata mereka kepada raja, Daniel salah seorang buangan dari Yehuda tidak mengindahkan Tuanku ya Raja dan tidak mengindahkan larangan yang Tuanku keluarkan. Tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya. Setelah raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia. Dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel, bahkan sampai matahari masuk. Ia masih berusaha untuk menolongnya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang terkasih. Kisah Daniel ini terjadi pada masa pembuangan umat Israel ke Babel. Daniel adalah kelompok usia muda potensial yang ikut dibawa ke pembuangan bersama 3 orang muda lainnya, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Melalui pelatihan dan pengujian selama 3 tahun, mereka lulus dan kemudian dipekerjakan sebagai pegawai di istana raja. Dikisahkan lebih lanjut bahwa Daniel mengabdi sebagai pegawai kerajaan di masa kekuasaan yang silih berganti. Dan konteks pembacaan kita ini adalah pada masa kekuasaan Raja Darius dari kerajaan Media. Perlu untuk kita ketahui, dan ini sangat penting, bahwa Daniel mengabdi sebagai pegawai pada kerajaan yang tidak mengenal Allah Israel, melainkan menyembah ilah lain, penyembah patung-patung berhala. Marilah kita lihat keteladanan yang ditunjukkan oleh Daniel melalui nats ini sebagai berikut. Yang pertama, Daniel adalah orang yang berkomitmen dan mampu mengendalikan diri. Daniel bisa mengendalikan diri dari selera dan kenikmatan fisik ketika dia menilai tawaran itu tidak bermanfaat bagi dirinya, dan terutama hal itu bertentangan dengan aturan yang diyakininya. Komitmennya tentang hal itu dapat kita lihat ketika pegawai istana raja menyajikan makanan kualitas santapan raja dan minuman anggur kebiasaan raja sebagai menu sehari-hari selama masa pendidikan mereka. Sulit membayangkan orang muda dalam status terbuang diberi kesempatan berkarir dan diberi menu makanan kelas raja, tetapi menolak dengan halus ketika dia menilai bahwa semua itu najis di mata Tuhan. Daniel pasal 1 ayat yang ke-8. Komitmen yang kuat itu berbuah kemenangan. Terbukti dari kondisi fisik mereka yang jauh lebih bugar dan sehat dibandingkan orang lain yang memakan menu setara dengan santapan raja. Yang kedua, ketekunan ketika mengalami proses penggemblengan akan membuahkan hasil yang prima. Daniel beserta 3 orang temannya memperoleh hasil yang sangat memuaskan setelah menyelesaikan masa pendidikan dan kemudian diterima bekerja sebagai pegawai kerajaan. Terbukti bahwa Daniel dengan ketiga orang temannya itu lebih cerdas, bahkan 10 kali lipat dari orang-orang lain yang juga diterima bekerja pada kerajaan. Daniel pasal 1 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-20. Rahasia pencapaian ini adalah bahwa mereka tetap menyerahkan seluruh hidupnya di dalam bimbingan dan pimpinan Tuhan. Tuhan memperlengkapi mereka dengan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat.
Dan secara khusus kepada Daniel, Tuhan memberikan pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Semua nilai lebih itu menghantarkan mereka ke puncak karir sebagai abdi kerajaan. Dan secara khusus kepada Daniel, dia dipercaya oleh raja menjadi pejabat tinggi yang membawahi wakil-wakil raja di seluruh wilayah kerajaan. Yang ketiga, Daniel konsekuen dengan apa yang menjadi prioritas dalam hidupnya. Puncak ujian yang terberat bagi Daniel terjadi pada masa pemerintahan Raja Darius. Posisi dia adalah petinggi kerajaan yang membawahi wakil-wakil raja di seluruh wilayah kerajaan. Ketika dia akan dipromosikan setingkat lebih tinggi lagi, maka dia menghadapi tantangan yang sangat berat karena saingan-saingannya bersekongkol untuk menyingkirkannya. Dengan konspirasi yang rapi, mereka membujuk Raja Darius untuk mengeluarkan dekrit yang isinya adalah supaya semua warga kerajaan tidak boleh berdoa kepada Allah atau kepada dewa lain selama 30 hari. Semua harus berdoa hanya kepada Raja Darius. Yang melanggar dekrit itu akan dimasukkan ke gua singa. Hukuman itu adalah sejenis hukuman mati pada masa itu. Pada titik ini Daniel diperhadapkan kepada dua pilihan. Pilihan yang pertama, mematuhi dekrit maka akan selamat. Dan pilihan yang kedua, menolak dekrit akan dihukum mati menjadi santapan singa yang lapar. Daniel memenangkan pergumulannya. Dia memilih menolak dekrit dan berdoa hanya kepada Allah. Dia setia pada apa yang menjadi prioritas dalam hidupnya dan konsekuen menjalaninya, sekalipun nyawa yang menjadi taruhan. Daniel mengalami mukjizat. Tuhan melindunginya dari keganasan singa-singa yang buas itu. Dan melalui peristiwa itu, masyhurlah nama Tuhan ke seluruh kerajaan, dan Daniel dipulihkan untuk tugas-tugasnya. Tuhan melindungi dan memelihara kehidupan Daniel, yang setia dan senantiasa mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Apa nilai-nilai kehidupan beriman yang dapat kita teladani dari Daniel dalam panggilan kita untuk mengambil tanggung jawab politik di negara kita? Marilah kita renungkan 3 hal berikut ini. Yang pertama, gereja harus menjaga keseimbangannya. Gereja yang benar adalah gereja yang tidak boleh serupa dengan dunia. Roma pasal 12 ayat 2. Sebab menurut Yesus, gereja bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Yohanes pasal 17 ayat yang ke-16. Akan tetapi, Yesus juga mengatakan bahwa sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Yohanes pasal 17 ayat yang ke-18. Artinya, gereja juga tidak boleh terasing atau terisolasi dari dunia sekelilingnya. Pada gereja melekat dua sisi realitas, yaitu di dalam dunia dan bukan dari dunia. Jadi gereja mesti melakukan perannya dengan memelihara keseimbangan ini secara dinamis. Gereja harus memohon hikmat dari Tuhan supaya diberi kemampuan mengambil sikap yang pas terhadap dunia sekitarnya. Gereja harus mengambil tanggung jawab politik dalam perannya untuk menata layani dunia dan seluruh ciptaan. Yang kedua, gereja harus melawat dan membebaskan dunia. Salah satu peran dan tanggung jawab gereja adalah turut serta dalam reformasi sosial. Harus giat, terlibat, dan berinisiatif. Bentuk peran itu dapat kita lihat misalnya di Lukas pasal 1 ayat yang ke-68. Di dalam nyanyiannya Zakaria berkata, "Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya." Demikian firman Tuhan. Allah melawat umatnya dan membawa kelepasan. Dan tujuan akhirnya adalah untuk membebaskan. Gereja yang melawat adalah gereja yang keluar, menjumpai manusia di dunianya. Jadi tidak cuma mengundang orang agar masuk ke gereja. Melawat berarti keluar, menjadi pemain yang masuk ke arena pertandingan. Bukan hanya penonton yang bersorak-sorak di pinggir lapangan. Harus keluar dari zona nyaman.
seperti Daniel yang menolak santapan raja yang lezat demi komitmen dan kesetiaannya kepada Tuhan. Harus berani mengambil resiko seperti Daniel, supaya Tuhan dimuliakan. Dan yang ketiga, jadilah anak Tuhan yang pemberani dan konsekuen. Salah satu faktor yang kerap membebani orang Kristen ketika mengemban peran dan tanggung jawabnya dalam kehidupan berpolitik di negara kita adalah tekanan kelompok. Tekanan ini memaksa orang Kristen untuk mengikut arus yang paling kuat. Rasa takut akan dikucilkan membuat orang Kristen berkompromi, mematuhi standar yang biasanya selalu jauh di bawah standar Tuhan. Kita takut tampil beda. Akhirnya kualitas kita terus menurun. Semakin tidak ada bedanya dengan orang lain. Semakin tidak Kristiani. Akan tetapi, kisah Daniel mengingatkan kita untuk tidak takut kepada tekanan kelompok. Kuncinya adalah kualitas. Kualitas Daniel adalah pembeda yang nyata dari yang mayoritas. Integritas dan kejujuran adalah berlian di tengah lempengan logam yang apkir. Semua kualifikasi itu akan kita dapatkan jika kita setia di jalan Tuhan. Pelajaran yang terpenting dari pengalaman hidup Daniel adalah tidak ada kompromi jika sudah menyangkut iman percaya kepada Tuhan, sekalipun nyawa yang menjadi taruhannya. Bukankah itu bertolak belakang dengan sikap kita yang oportunis? Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Di Evangelium Minggu sebagaimana tertulis di 1 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7, Rasul Paulus menasihati Timotius untuk mengajarkan kepada jemaat agar selalu mendoakan para raja-raja, para pembesar, para penyelenggara pemerintahan, supaya mereka menjadi alat Tuhan yang menghadirkan ketenangan dan ketentraman. Pemerintah adalah para pelayan yang diberi mandat oleh Tuhan untuk menantalayani alam dan segala ciptaan. Pemerintah yang baik adalah pemerintah yang menjaga kehormatannya dan menjadi saluran berkat bagi semua orang. Yesus telah memberikan teladan terlebih dahulu. Ia menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi keselamatan manusia dari kebinasaan. Selamat melaksanakan ibadah keluarga atau ibadah pertanian. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.